Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asli Puan Azijah. Perkenalkan, nama saya Kaila Dini Astiani. Kami dari kelas 9B Ingin mempresentasikan biografi tokoh penyebar Islam di berbagai wilayah Indonesia. Syekh Abdurrauf As-Singkili. Nama aslinya adalah Abdurrauf Al-Fansuri yang lahir di kota Singkil. Beliau adalah orang yang pertama kali yang mengembangkan tarekat Satariyah di Indonesia. Sekitar tahun 1640, beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdurrauf As-Singkili pernah bermukim di Makkah dan Madinah. Ia mempelajari tarekat Satariyah dari gurunya yang bernama Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian Abdurrauf As-Singkili pernah menjadi multi kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam. Abdurrauf As-Singkili memiliki sekitar 21 karya dalam bentuk kitab-kitab tafsir, hadis, fikih, tasawuf. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gabang, Martipura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Ketika masih kanak-kanak, beliau diadopsi oleh Sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan, beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajut sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syekh Athaillah yang pernah memberikan izin kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengejar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Selama belajar di Tanah Suci, ia berteman dengan para ulama. Di antaranya 1. Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. 2. Abdul Wahab Bugis dari Makassar yang kemudian menjadi menuntunnya. Dinikahkan dengan Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari. 3. Syekh Abdurrahman Masri dari Jakarta. Langkah pertama dan dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina kader-kader ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamijidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat itu dibangun rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama para santri. Berkat perjuangan keras beliau dengan dibantu menantunya, akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi para santri dari berbagai daerah. Tempat tersebut hingga saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar. Sebab para santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Muhammad Arsyad Al-Banjari juga aktif menulis buku. Di antara karya yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin, Jalan Orang yang Mendapat Petunjuk. Karena keilmuan beliau yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapatkan julukan Matahari Agama dari Banjar. Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman dan Siti Aminah binti almarhum Kiai Haji Ibrahim. Ayah beliau adalah seorang khatib tetap Masjid Agung Jakarta. Adapun ibunya adalah putri dari penghulu besar di Jakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta tahun 1869. Sebelum mendapat gelar Kiai Haji Ahmad Dahlan, nama yang diberikan orang tuanya adalah Muhammad Darwisi. Dan nama Ahmad Dahlan beliau peroleh dari salah satu gurunya di Semarang. Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Pendirian organisasi ini dipengaruhi oleh gerakan Tajdid Reformasi Pembaruan Pemikiran Islam yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Al-Wahhab di Arab Saudi, Muhammad Abdul Muhammad Rashid Ridho di Mesir, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, salah satu tindakan nyata yang dilakukannya ialah memperbaiki arah kiblat dari awalnya lurus ke barat, kemudian dengan mengacu pada ilmu falak dibuat agak condong ke utara 22 derajat.
Pembuatan arah kiblat ini dimulai dari Langgar Kidul milik Kiai Haji Ahmad Dahlan tersendiri dengan cara membuat garis saf. Semenjak didirikan Muhammadiyah banyak bergerak di bidang pendidikan. Selain giat memberikan pengajian kepada ibu-ibu dan anak-anak, beliau juga mendirikan berbagai sekolah. Gerakan mengembangkan bidang pendidikan itu harus berlangsung hingga saat ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada Jumat 23 Februari 1923 dan dimakamkan di makam milik keluarganya di Karangkajan, Jakarta. Kiai Hasyim Asy'ari lahir pada 10 April 1875. Ayah beliau bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren keras yang berada di selatan Jombang. Ibu beliau bernama Nyai Halimah. Kiai Hasyim Asy'ari memiliki garis keturunan baik dari Sultan Panjang Jakatingkir serta Raja Majapahit Brawijaya VI. Kiai Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kiai Usman yang juga pemimpin pesantren Gedang Widak Jombang. Sejak 15 tahun beliau berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain Probolinggo, Langitan Tuban, Kademangan di Bangkalan, dan Siwalan di Sidoarjo. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Hasyim mendirikan pesantren Tebu Ireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad ke-20. Pada tanggal 31 Januari 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Nadatul Ulama atau NU, yang berarti kebangkitan ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947 atau bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah dan dimakamkan di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Apa yang kamu ketahui dari kepribadian Syekh Abdul Rauf As-Singkili sebagai salah seorang tokoh yang berperan dalam mensyairkan Islam di Indonesia? Yang saya ketahui tentang kepribadian Syekh Abdul Rauf As-Singkili bahwa dia adalah seorang penyiar agama Islam yang bersifat kompetitif dan giat dalam menyebarkan agama Islam lewat buku-bukunya. Apa yang kamu ketahui dari kepribadian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai salah seorang tokoh yang berperan dalam mensyiarkan Islam di Indonesia? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama yang berasal dari Martapura. Beliau hidup pada tahun 1122 sampai 1227 Hijriah. Beliau juga adalah seorang ulama fikih mazhab Syafi'i. Beliau sangat taat dalam beribadah, dan berkat apa yang sering ia lakukan, ia pun sering dijuluki Anumerta Datu Kalampian. Keteladanan apa yang dapat kamu ambil dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili dalam mendakwahkan ajaran Islam di Indonesia? Semangat tinggi dalam belajar, beliau menuntut ilmu sampai ke tanah haram, tidak pantang menyerah, memiliki kitab yang masyhur. Keteladanan apa yang dapat kamu ambil dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam mendakwah ajaran Islam di Indonesia? Nilai-nilai keteladanan Syekh Arsyad diantaranya nilai religius, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, cinta tanah air, bersahabat, gemar membaca, dan peduli sosial. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari para syekh di atas bahwa kita harus bisa mencontohkan sifat-sifat mereka. Mereka pun telah menyebarkan agama Islam dengan berbagai cara, dan mereka pun telah menghasilkan karya-karya yang sangat besar bagi perkembangan ilmu-ilmu agama Islam.